Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irawan AF. Salam semangat. Dalam video kali ini akan menampilkan tentang 5 jurus jitu melawan COVID-19. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mengenal virus corona. Sejak awal 2020, dunia gempar oleh virus corona baru yang menyerang organ pernafasan manusia, yang bisa menyebabkan kematian. Virus yang berasal dari kota Wuhan, negara Cina ini dapat cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini, SARS-CoV pada 2002 dan MERS-CoV pada 2012. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota, karena bentuk virus corona menyerupai mahkota, sedang penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 disebut COVID-19, akronim dari Coronavirus Disease 19. Mengenal virus corona. Ciri-ciri virus corona hampir mirip dengan gejala flu, di antaranya demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernafas, sakit kepala. Masa inkubasi virus ini sekitar 14 hari. Berarti, bisa jadi Anda memiliki virus tersebut hingga 14 hari sebelum Anda menyadari gejalanya. Jika memiliki gejala tersebut dalam fase 14 hari, segera periksa diri Anda. Cara penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona bisa melalui droplet pernafasan, percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lain. Kemudian, virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Melansir headline Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir Januari lalu melaporkan, rata-rata orang yang terinfeksi virus corona berada di usia sekitar 45 tahun ke atas dan 2/3-nya merupakan laki-laki. Itu berarti orang tua dan laki-laki rentan terinfeksi virus corona. Selain itu, orang dengan penyakit penyerta juga lebih rentan terinfeksi COVID-19. Komplikasi terkait COVID-19. Ketika seseorang dinyatakan positif terkena virus COVID-19, maka tenaga medis akan melakukan monitoring dan terapi kepada pasien. Monitoring dan terapi tersebut meliputi isolasi, implementasi PPI, serial foto toraks, suplementasi oksigen, antimikroba empiris, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilasi mekanis, penggunaan vasopresor, observasi, serta pemilahan terapi penyakit penyerta. Komplikasi paling serius dari infeksi SARS-CoV-2 adalah sejenis pneumonia yang disebut novel coronavirus infeksi pneumonia (NCIP). Sejauh ini, NCIP merupakan satu-satunya komplikasi yang terkait dengan COVID-19. Tetapi para peneliti masih mengamati komplikasi lainnya yang mungkin juga dialami pasien COVID-19. Di antaranya Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), detak jantung tidak teratur, aritmia, kejang kardiovaskular, nyeri otot yang parah, mialgia, kelelahan, serangan jantung. Inilah gejala delirium, gejala baru COVID-19. Gejala COVID-19 ada yang baru, yaitu delirium. Nah, apa saja gejala kalau seseorang menderita delirium? Yang pertama, sulit fokus dan mudah teralihkan. 2. Suka melamun dan lamban bereaksi. 3. Daya ingat menurun. 4. Kesulitan berbicara. 5. Berhalusinasi. 6. Mudah tersinggung dan mood berubah mendadak. 7. Sering gelisah. 8. Kebiasaan tidur berubah. Bagaimana cara mencegah terinfeksi COVID-19? Untuk melindungi diri sekaligus menahan penyebaran virus corona,
Anda bisa melakukan hal-hal berikut. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jika tidak bisa mencuci tangan, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Menggunakan masker setiap saat jika berkomunikasi dengan seseorang. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut sebelum Anda membersihkan tangan. Jangan keluar rumah jika Anda merasa kurang sehat atau memiliki gejala flu. Hindari atau batasi kontak fisik dengan orang lain. Jika memungkinkan, usahakan berada pada jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Jika Anda menggunakan tisu, segera buang tisu Anda. Bersihkan barang-barang yang sering Anda gunakan dengan disinfektan seperti gawai atau handphone, laptop, dan meja. Terapkan gaya hidup sehat, mulai dari pola makan, olahraga, serta hindari begadang, kurang tidur, untuk menjaga kekebalan tubuh Anda. Obat virus corona. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat untuk membunuh virus corona, sehingga saat ini kebanyakan negara mengambil tindakan isolasi untuk menahan penyebaran virus corona. Sejauh ini, para tenaga medis lebih fokus pada pengelolaan gejala saat virus bekerja pada pasien. Sebelum pasien dinyatakan positif terinfeksi, pasien wajib menjalani 1. Rapid test. Untuk deteksi virus SARS-CoV-2, saat ini ada yang bisa mendeteksi antibodi dan ada yang bisa antigennya. Kelemahan rapid test tidak dapat mendeteksi pasien pada awal sakit karena mungkin belum terbentuk antibodi atau kadar antibodinya masih rendah. Kedua, swab dan PRC. Tak terpisahkan dalam metode tes untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan atau sampel. Swab dilakukan pada nasofaring dan atau orofaring. Pengambilan ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofaring dan atau orofaring dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Adapun CRV adalah singkatan dari polymerase chain reaction. PRC merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak terinfeksi SARS-CoV-2 atau virus corona. 5 jurus jitu melawan virus COVID-19. 1. Meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh yang berpeluang memberikan harapan yang besar sembuh dari virus COVID-19 dengan cara mengkonsumsi vitamin C didapat dari buah dan sayur. Kalau perlu ditambah C, itu lebih baik dan dianjurkan. 2. Menghindari stres yang berlebihan yang dapat mengurangi imun diri dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir positif, dan berolahraga. 3. Minum air hangat bersuhu kira-kira 60 derajat sesering mungkin karena virus yang ada dalam tenggorokan akan mati jika terkena suhu air 56 derajat dengan cara diminum seruput sedikit-sedikit sampai air dalam gelas habis. 4. Mengeluarkan lendir yang ada di saluran pernafasan atau tenggorokan dan rongga hidung dengan teknik gurah dengan menggunakan media tisu yang ujungnya diberi minyak kayu putih atau herbal lain, kemudian dimasukkan ke dalam hidung selama kurang lebih 3-5 menit, diulang setiap 2 jam sekali. 5. Mengeluarkan lendir yang ada di saluran pernafasan atau paru-paru dan tenggorokan dengan teknik proning dengan posisi sujud sambil mengambil nafas dari hidung dan dikeluarkan dari mulut sambil dibatukkan berkali-kali agar dahak atau lendir dari rongga paru-paru keluar melewati bronkus dan akhirnya keluar ke mulut melalui tenggorokan. Meningkatkan kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun terdiri dari kesekumpulan sel, jaringan, dan organ tubuh yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, jamur, dan parasit. Beberapa jenis makanan yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh tersebut adalah bawang putih, buah-buahan sumber vitamin C, brokoli, bayam, kunyit, makanan laut, yogurt. Hindari stres. Banyak berdoa agar lebih optimis, bahagia, dan menurunkan stres sehingga imun tubuh akan naik. Olahraga ringan dapat melancarkan, menstabilkan detak jantung dan aliran darah yang membantu membentukkan imun tubuh. Cobalah tersenyum, gembira, hindari marah atau emosi, dan rasa takut berlebihan
yang menyebabkan imun turun. Minum air hangat. Sering minum air hangat kira-kira bersuhu 60 derajat sangat bermanfaat untuk 1. Detoksifikasi tubuh, yaitu membuang racun-racun tubuh melalui keringat, membunuh virus yang ada di saluran pernapasan karena virus mati pada suhu 56 derajat. 3. Melancarkan sirkulasi darah. 4. Meredakan flu dan batuk. 5. Melancarkan pencernaan. 6. Mengganti cairan tubuh. 7. Meredakan nyeri dan pegal-pegal. 8. Memperbaiki mood, membuat tubuh lebih rileks dan mengurangi stres. Mengeluarkan lendir dengan teknik gura. Virus corona menyerang organ pernafasan, mulai dari hidung, tenggorokan, bronkus, dan alveolus paru-paru manusia. Pada saluran pernafasan tersebut akan timbul pendarahan dan cairan lendir yang dapat mengganggu penyerapan oksigen di dalam alveolus paru-paru. Guroh adalah teknik pembersihan dan mengeluarkan lendir yang kotor, beracun, dan mengandung berbagai kuman penyakit pada saluran pernapasan manusia. Mengeluarkan lendir dengan teknik gura. Gura secara mandiri dapat dilakukan secara sederhana dan mudah dilakukan sendiri di rumah dengan cara: 1. Ambil tisu setengah lembar, kemudian gulung-gulung kecil. 2. Kemudian kedua ujung tisu diberi minyak kayu putih. Kedua ujung tisu kemudian dimasukkan ke dua lubang hidung sampai kira-kira sedalam 4 atau 5 cm. 4. Tahan 3-5 menit, kemudian keluarkan tisu dari hidung. Tidak lama kemudian akan bersin-bersin dan lendir akan keluar dari lubang hidung. 5. Ulangi kegiatan ini 2 jam sekali bagi orang yang sudah terinfeksi virus corona. Ini akan membantu penderita COVID dalam melancarkan pernafasan. Mengeluarkan lendir dari paru-paru dengan metode sujud. Dengan posisi sujud di mana posisi paru-paru di atas bronkus dan tenggorokan. Dengan gaya gravitasi bumi yang menyebabkan lendir yang berada di alveolus rongga paru-paru dapat bergerak masuk ke bronkus. Orang terinfeksi COVID-19 biasanya meninggal karena merasakan sesak nafas atau gagal nafas. Hal ini dikarenakan dinding-dinding alveolus pada paru-paru terhalang oleh lendir dan darah akibat serangan virus. Akibatnya, oksigen dari pernafasan gagal melakukan difusi, penyerapan oksigen ke dalam pembuluh darah, dan orang akan mengalami lemas dan akhirnya mengalami kematian jika ini terjadi dalam beberapa jam. Mengeluarkan lendir dari paru-paru dengan The Miracle of Sujud. Cara mengerjakan teknik proning sujud yaitu: 1. Posisikan tubuh Anda dalam keadaan sujud dengan posisi kedua tangan berada di bawah kepala dengan telapak tangan saling bertumpukan. 2. Ambil nafas kemudian lakukan batuk dengan tekanan keras berulang-ulang sampai lendir keluar dari mulut. 3. Selanjutnya lendir tersebut dibuang pada wadah yang sudah disiapkan di pinggir kepala. 4. Lakukan ini beberapa kali sampai terasa lendir di tenggorokan berkurang dan nafas terasa lebih baik kira-kira 5 menit. Ulangi dalam 1 jam sekali bagi penderita terinfeksi virus corona. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan protokol isolasi mandiri. 1. Selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. 2. Jika sakit atau ada gejala demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, sekolah, ke pasar, atau ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. 3. Manfaatkan fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. 4. Selama di rumah, bisa bekerja di rumah. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. 5. Tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak nafas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi dan tempat tidur. 6. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
dan lakukan etika batuk dan bersin. 7. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi 15-30 menit. 8. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sekali lagi kita mengulang 5 jurus jitu melawan virus COVID-19. Yang pertama, meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh. 2. Hindari stres dengan berdoa, olahraga, dan hindari marah. 3. Minum air hangat bersuhu kira-kira 60 derajat dan selalu berjemur di pagi dan sore hari minimal 30 menit. 4. Mengeluarkan lendir yang ada di saluran pernafasan atau tenggorokan dan rongga hidung dengan teknik Gurah. 5. Mengeluarkan lendir yang ada di saluran pernafasan yaitu paru-paru dan bronkus dengan teknik proning dengan posisi sujud. Terima kasih sudah melihat tayangan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kalian.